Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila yang bermakna bahwa bangsa Indonesia harus bersatu hingga akhir hayat. Kesaktian sila ketiga Pancasila terus diuji saat masuk tahun pemilu. Pelayanan publik yang baik. Pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati menyebut, saat masa pemilu para elit politik bertanggung jawab atas polarisasi di masyarakat karena perbedaan pilihan. Devi menjelaskan, ancaman terhadap sila ketiga karena polarisasi saat pemilu lebih nyata ketimbang aksi tawuran atau aksi konflik lainnya. Devi Rahmawati menambahkan, perpecahan yang terjadi di masyarakat justru dipicu dan diorkestrasi oleh para elit politik sendiri demi kepentingan-kepentingannya. Apalagi Indonesia menganut sistem sosial patron klien, yaitu masyarakat yang mengikuti para pemimpinnya. Jadi sekali lagi nggak ada urusannya tawuran anak dengan lemahnya persatuan Indonesia. Ini catatan saya. Kalau itu lebih baik Anda ulas urusan para elit politik yang dengan niat uangnya, kan penjahatnya udah ditangkap tuh. Sarasen, ya kan MCA. Mereka bilang kan mereka dibayar siapa untuk memecah belah bangsa. Itu yang perlu dikritisi, apalagi ini tahun politik. Jadi anak dan remaja mohon, hentikan terus-menerus menyalahkan mereka. Jangan buruk rupa cermin dibelah. Wajah orang tua yang buruk, jangan anak-anak yang disalahkan. Negara kita sebenarnya sangat mudah dikelola, sudah dibuktikan di pandemi. Begitu di atas bisa dikonsolidasi sebagai lokomotif, gerbong ikut. Dalam konteks persatuan Indonesia, itu yang tadi saya sesalkan. Lokomotif-lokomotif ini, khususnya para elit politik, tidak menjadi teladan, sehingga gerbong berantakan di bawah. Polarisasi politik akan semakin tajam karena didukung dengan sosial media dan aplikasi pesan singkat di mana perang opini mampu berujung pada pertikaian di akar rumput. Koordinator Gerakan Bijak Bersosmed, Enda Nasution menyatakan, sejatinya aplikasi sosial media itu bersifat netral. Sosial media bisa menjadi alat pemecah belah atau menjadi alat pemersatu tergantung si penggunanya. Menurut Enda Nasution, masyarakat, terutama generasi Gen Z dan milenial, harus mendapat literasi digital agar bijak bersosmed. Sekarang musuhnya langsung ada di layar device kita gitu ya, dan itu yang harus diawasi. Nah, itu yang saya rasa masih sedikit saya dengar soal bela negara digital ya. Soal bela negara digital ini saya belum dengar. Kalau dulu bela negara kita baris-baris lari-lari pakai pakaian militer, sekarang saya rasa bela negara digital itu harusnya di sosial media gitu. Orang yang patriot yang bilang bahwa ya ini namanya Indonesia tetap harus bersatu, kita satu kesatuan, tidak ada yang memisahkan diri. Ketika ada pesan-pesan yang berusaha ke arah sana, ada tindakan yang bisa dilakukan. Dibutuhkan peran lebih untuk merawat sila ketiga Pancasila agar tak hanya sekadar menjadi naskah hafalan saja di bangku sekolah. Menurut Enda Nasution, pemerintah harus memiliki program sistematis yang dibiayai dari APBN mengenai literasi digital yang dilakukan secara konsisten untuk mengedukasi pengguna sosial media. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia memang hanya terdiri dari 2 kata. Tapi untuk implementasinya ini adalah sebuah tantangan besar. Menjelang tahun pemilu, yuk sama-sama kita menjadi masyarakat digital yang cerdas, bijak, dan tidak gampang terprovokasi atas informasi hoax yang ada di sosial media. Dengan begitu, kita sama-sama menjaga marwah sila ketiga Pancasila untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Arief Kurniawan, Agung Happy, Jakarta.